Kalau ada orang yang berpikir bahwa mahasiswa UT itu nggak berkualitas, menurut saya tuh kurang tepat. Ini mahasiswa UT itu bukan nggak berkualitas, kebanyakan ya miskin aja. 2021. Gimana tuh ceritanya Kak yang memutuskan kuliah? Ya dulu pas sudah selesai sekolah SMK tuh nggak ada niat kuliah, pengen langsung kerja gitu kan, nyari uang. Kenapa? Hah? Kenapa pengen nyari kerja? Ya pengen dapat uang sendiri gitu loh. Iya kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Gimana? Karena miskin. Kalau saya mengakui karena saya miskin. Selesai. Ya, Setidaknya kalau saya jadi presiden, ditanya ini jasa saya bisa ngeliatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Goresan Kisah, tempatnya menceritakan berbagai kisah. Halo Saidin, apa kabar? Halo, Pak Fahmi, alhamdulillah baik. Gimana Pak Fahmi, sehat? Alhamdulillah. Kita balik lagi ke setelan pabrik. Ya, bagus. Karena Berdua lagi. Simbanya doangan. Iya. Ya, kita balik lagi sementara ini balik lagi ke setelan pabrik. Kita ngobrol berdua. Boleh. Dan minggu kemarin kita nggak bisa tayang lagi kan? Ya, jadwalnya padat kan nih Pak? Ya, gimana ya? Alhamdulillah gitu ceritanya. Ada target lagi baru nih. Ini udah lumayan malam ya Din ya. Udah gak apa-apa, slow aja. Saya mah slow, kamu yang Ya paling bangun jam 3, alarm banyak 5 kali. Aduh, gimana kabar? Sehatin? Alhamdulillah sehat Pak. Kita kalau ngobrol berdua gini nyantai aja lah kita. Jadi bisa sambil ngerokok, ngopi ya kan. Biar pinter kita Pak Prabowo. Kata Pak Prabowo biar pinter. Iya. Kalau nggak dikasih kopi. Terus kalau nggak ngopi nggak ngerokok gimana nih? Brengsek katanya. Brengsek. Kan ada videonya gitu. Iya. Ini ininya gimana? Kok dikasihnya teh katanya brengsek katanya. So, air putih ini sehat loh Pak. Kalau kopi punya minyak gulanya Pak. Rokok apa lagi? Ngomong sama Pak Prabowo jangan nama saya. Siapa saya didengar juga enggak. Kopi itu bikin pinter kata Pak Prabowo. Saya ini senjata rahasianya saya katanya. Apa lapi? Aduh. Ada ciri khasnya emang gitu. Harus pakai Aduh, dingin banget ya? Enggak lah. Tapi capek. Ini podcast ruang AC ngerokok lagi ya? Enggak? Enggak? Enggak boleh kan sebenarnya biasanya. Kalau di sini mah boleh-boleh aja deh. Ya, rumah sendiri apa aja bebas. Saya kemarin pulang kerjaan, istirahat gitu ya. Terus paman saya geder-geder kan, mau tolong bantuin bocor itu rumahnya katanya. Sedangkan rumah saya bocor itu. Banjir kemarin. Banjir, terus di status di Budi Rama sama anak itu. Banjir sampaikan ini ya semat betis. Lumayan. Jadi kemarin kita tag video ini hari Minggu ya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 10. Tanggal 10 ya. Tag video hari ini 10. Ini kalau teman-teman tahu di daerah Bojonggede itu kemarin hujan gede. Bojonggede hujan gede. Sabtu malam Minggu. Malam Minggu hujan gede, sore pada banjir di mana-mana. Termasuk di tempat kita ya. Tapi ya alhamdulillah sih kita jauh sih masih lumayan. Tapi masih itu kenapa? Masjid masuk ke dalam. Masuk dikit ke Serambinya. Tapi nggak sampai masuk ke dalam. Oke, jadi malam ini kita mau ngobrol apa nih? Oh iya, saya mau ngobrol soal. Nah, jadi gini teman-teman, ceritanya Mas Ahidin itu baru selesai kuliah. Saya lagi. Ya, alhamdulillah Pak. Udah keluar nilai ya? Alhamdulillah udah keluar. Berarti aman semuanya. Alhamdulillah aman. Berarti tinggal nunggu wisuda. Iya, tinggal pengumuman. Saya sih di pengumuman itu lihat ada 3 tahap tuh. Saya lihat bulan Oktober, bulan Desember, sama bulan Juni apa Juli ya? Juni atau Juli. Jadi apa namanya? Kemarin ngambil kuliah jurusan apa ya? Manajemen ya? Iya, manajemen Pak. Manajemen. Gimana rasanya kuliah di UT? Iya. Kuliah di UT ya
berbagi dengan waktu kerjaan juga kan Pak ya. Ya meluangkan waktu luang pas libur, pas libur tuh ya udah fokus untuk kuliah dari pagi tuh. Ya udah fokus aja di depan laptop gitu kan ya. Gimana caranya 2 hari itu udah selesai. Jadi kan kita kalau kerjaan tuh nggak apa ya, nggak mikirin ke situ tugas belum kelar gitu ya. Ya kita pintar-pintar memanage waktu lah. Ya Iya, iya. memanfaatkan waktu gitu. Kuliah di UT ya. Gitu ya. Di UT itu, kalau menurut saya, dulu saya pernah ngobrol tuh sama teman-teman. Ya, UT itu kan ada sebagian orang yang menganggap bahwa UT itu, wah UT itu apa ya? Maksudnya kalau kuliah online gitu-gitu Hmm, ya. Padahal nggak online, ada juga yang nggak online gitu kan. ada. Dianggapnya sebelah mata. Padahal waktu COVID itu dia jadi percontohan seluruh Indonesia. Hmm, Benar nggak? Karena universitas lain kan nggak terbiasa tuh. hmm. Mereka harus membiasakan online segala Waduh. macam gitu. Tapi saya cuma mau bilang dulu, saya dulu bilang sama teman-teman bahwa kalau ada orang yang berpikir bahwa mahasiswa UT itu nggak berkualitas, menurut saya tuh kurang tepat. Hmm. Ini mahasiswa UT itu bukan nggak berkualitas, kebanyakan ya miskin aja. Emang parah, Ini dipotong nanti. parah. Nah, ini tapi teman-teman jangan ini, Parah. jangan dulu buru-buru marah. Ya, jangan buru-buru marah. Ini saya jelasin Hmm. kenapa miskin. Nah, miskin tuh begini maksudnya. Dalam artian miskin ini sebagai kondisi. Jadi miskin itu ada mental, ada kondisi, Din. Hmm. Nah, kalau miskin sebagai kondisi itu nggak apa-apa. Artinya kondisi itu bisa berubah. Oke. Nah, kondisi itu bisa berubah. Justru kalau kita mengatakan orang-orang yang kuliah di UT itu tadinya miskin, Hmm. justru karena mereka ini ingin merubah kehidupannya. Oke, tujuannya itu ya, Tujuannya salah itu. satunya itu ya. Jadi itu karena mereka memang merasa oh iya saya miskin. Kenapa? Kalau dia kaya, Ya, nggak mungkin kuliah di UT. bisa salah satu. Ya, eh, terus ya oke lah, saya nggak bilang semuanya ya, saya nggak hmm. bilang semuanya. Tapi banyak. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang kuliah di UT itu mereka udah kerja. Iya, banyak. Nah, Tapi kenapa kok mereka kuliah nyambi kerja? hmm, Tahu nggak kenapa? Butuh duit. pemasukan juga iya, coba pendidikan juga penting gitu kan. Iya, karena tadi. Nah, makanya tadi saya bilang, jangan. Jadi buat teman-teman mahasiswa UT, jangan ini apa namanya? Jangan marah ketika dibilang kayak tadi Hmm. istilah saya ngomong di awal tuh tadi, miskin itu tadi. Karena apa? Pertama, kalau kalian kaya, mungkin kalian nggak kuliah di UT. Ya. Ya. Yang kedua, kalau kalian kaya, kalian nggak mungkin kuliah sambil kerja. Hmm. Ya ngapain? Ya kuliah aja. Kalau bapak ibu kalian punya duit gede, ngapain Tuh. kuliah sambil kerja capek-capek? Ini mandiri coy. Iya, nah itu dia. Nah, dan kemudian yang paling penting adalah miskin itu kondisi. Selama miskin yang kita bahas itu adalah tentang kondisi, itu tidak ada masalah. Justru ketika kalian kuliah di UT, terus kemudian ingin merubah kondisi yang tadinya miskin itu tadi, pengen merubah kesempatan lebih besar dengan cara kuliah dan menjadi mahasiswa supaya kehidupan kalian nggak miskin lagi, itu malah bagus. Itu maksud saya. Tapi pas saya ujian itu kan di lokasi itu, saya lihat mereka juga banyak kan pakai bawa mobil-mobil Pak. Ya, saya juga bawa mobil. Nah, Tapi orang bahasanya gini, mana tuh Pak? bahasanya gini, kenapa kuliah sambil kerja gitu? Ya itu tadi karena coba kalau bahasa sederhananya gini, kalau kalian tuh orang kaya atau anak orang kaya, ngapain kalian capek-capek kuliah sambil kerja? Kebanyakan pasti milih kuliah ya kuliah aja. Fokus kuliah gitu. Ya maksudnya tadi itu bahasa di depan itu sebenarnya ini aja apa namanya, bukan kita mengatakan bahwa semuanya itu miskin, itu enggak. Nyatanya adalah kebanyakan orang-orang yang kuliah di UT itu memang kerja. Mereka sudah kerja, mereka sudah ini, jadi pengen mengupgrade pendidikan. Saya tuh termasuk orang yang di keluarga saya tuh nggak ada yang kuliah. Mungkin 7 turunan ke atas tuh nggak ada yang kuliah. Bapak sendiri nih. Saya nih yang pertama di keluarga saya ya, di keluarga saya kemudian karena ya adik saya belum kuliah juga kan, maksudnya masih ini kan ke atas lah ya, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas. Kayaknya ke samping saudara yang masih dari bapak atau ibu juga belum ada yang kuliah. Nah itu tadi saya bilang kita pengen merubah kehidupan. Justru saya bilang UT itu memberikan kemudahan, kesempatan kemudahan. Kalau memang tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan tugas negara nih. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah, UT itu memberikan kesempatan untuk seluruh masyarakat bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan harga yang terjangkau. Terjangkau. Okay. Bandingin aja dengan perguruan tinggi yang lain harganya kan, negeri lagi. Tapi kalau soal pengajaran nih Pak, soal pengajaran itu kan kebanyakan kalau di UT itu kan kita online ya kan. Terus dikasih buku, kita belajar sendiri, kita cari sendiri gimana materi-materi kita pahami sendiri gitu ya. Betul. Tanpa diberitahu oleh dosen seperti guru-guru pas kita sekolah SD SMK gitu ya. Nah itu ada gimana ya, ada perbedaan sedikit tentang pembahasan sebuah materi itu Pak. Nah masalahnya gini, pertanyaannya memang kamu tahu di kuliah lain memang kuliah di tempat lain memang nggak nyari sendiri segala macam. Artinya begini, pendidikan tinggi itu beda dengan sekolah dasar, pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu kan yang wajib belajar 12 tahun itu, SD, SMP, SMA. Di mana sistem pembelajarannya adalah guru menjelaskan, terus kemudian nanti siswanya mempelajari dari guru gitu. Tapi kalau kita sudah di perguruan tinggi, ya memang kita harus dituntut untuk belajar mandiri, dan UT itu memberikan itu, saya bilang. Meskipun dan bukannya UT itu melepas kan, dia memberikan bimbingan. Iya. Dia dengan tutornya, dengan segala macam, dengan dosennya. Kalau kamu misalkan yang offline lebih intens lagi, yang Sabtu Minggu gitu kan. Atau kalau memang kamu online, di situ kan juga ada dosen yang online juga, kamu bisa konsultasi. Kan tinggal bagaimana si mahasiswanya ini. Dan kenyataannya dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kehidupan sehari-hari ya kita memang dituntut harus begitu kan. Nggak bisa kita kalau di kuliah reguler juga sama gitu Pak. Jangan tanya saya dong. Sepengetahuan saya dari informasi dari teman-teman saya, itu dosen itu cuman datang, nangis sedikit, kasih tugas, udah tinggal ya. Kurang lebih seperti itu saya dengar ya dari teman-teman ya. Ya saya juga ada lah teman-teman yang keluar di tempat lain, dan adik-adik saudara saya juga, ya maksudnya yang saudara agak jauh ya, maksudnya sudah dari istri sih. Kalau dari istri, saudara dari istri memang keluarga mereka sudah cukup banyak yang ini ya, yang kuliah gitu, ada beberapa gitu. Dan ngobrol, ya memang begitu. Ya itu tadi saya bilang, bedanya perguruan tinggi dengan pendidikan di perguruan tinggi sama di pendidikan dasar. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa kita sekolah kuliah tuh kayak di SMA. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di perguruan tinggi lain ya coba komen apakah kayak gitu juga gitu. Tapi kalau setahu kita namanya pendidikan tinggi ya mereka tuh seperti itu. Artinya nggak ini bukan yang kayak kita sekolah SD atau SMP yang guru ngejelasin gini segala macam, semua materinya dijelasin gitu. Nah, pembelajaran di perguruan tinggi memang kita harus belajar mandiri. Gitu loh rasanya. Menganalisis. Karena memang kehidupan setelah kuliah itu pun seperti itu kan, mandiri. Betul. Dan ditambah lagi nih, tadi saya yang lanjutin yang tadi saya bilang, kenapa mahasiswa, kalau misalkan ada orang bilang mahasiswa UT itu nggak berkualitas, menurut saya itu kurang tepat. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang seperti tadi itu, artinya kuliah di UT itu kurang berkualitas, mahasiswanya nggak berkualitas. Sekarang mahasiswa UT itu tahan banting. Udah kerja, libur, ngerjain tugas sampai malam. Gimana coba, nggak kurang tahan banting? Ya, saya rasain juga gitu Pak. Pertanyaan itu masa tuh baris apa 2 baris gitu ya, udah kita ringkai semua tuh sebaikan lembar-lembar gitu ya. Untungnya kebantu sama aplikasi-aplikasi yang untuk bisa kita tidak harus mengetik semua gitu ya. Nah ya itu tadi bahasanya kan bagaimana kita mandiri dalam pembelajaran, bagaimana kita kemudian bisa memanfaatkan teknologi, ya akhirnya kan diuji di situ. Bisa nggak kamu belajar kalau dengan cara yang seperti ini? Hanya itu saya bilang. Nah, ya mungkin gini, kalau kamu sendiri, kan sebenarnya kamu nggak habis lulus langsung kuliah kan? Enggak. Ini kamu berarti selesai 4 tahun ya? Selesai 4 tahun dari 2021. 2021. Nah, gimana tuh ceritanya akhirnya memutuskan kuliah? Ya dulu pas sudah selesai sekolah SMK tuh nggak ada niat kuliah, pengen langsung kerja gitu kan, nyari uang. Kenapa? Kenapa pengen nyari kerja? Ya pengen dapat uang sendiri gitu loh. Iya, kenapa? Kenapa?
Kenapa? Gimana? Karena miskin. Kalau saya mengakui karena saya miskin. Ya, Artinya perlu jajan, perlu apapun itu ya, bisa beli gitu ya. artinya bukan karena orang tua yang kaya raya terus bisa menyekolahkan di mana kamu mau iya, kan? iya. Coba kalau kamu orang tuanya Iya. punya, Nah, nggak mungkin habis SMA langsung. lanjut. ya gimana ya, kalau harus kerja ya pertama ya nggak mau apa ya, nggak mau tergantung sama orang tua gitu ya. Kita sudah dewasa, udah bisa mencari kerja sendiri, mencari uang sendiri gitu. Apa kita harus ngandelin orang tua gitu kan, pikirnya seksi itu kan. Nah terus udah kesini gitu ya, ya ketemu bapak itu lah gitu kan, ngajak masih umur berapa gitu kan, umur segini gitu. Apa kuliah enggak gitu kan, kenapa kuliah, emang kan niat kuliah gitu kan. Cuman bapak pikir sayang gitu kan, mumpung masih muda kata gitu. Ternyata waktu itu yang pas saya libur itu emang nggak apa-ngapain gitu ya, leha-leha di rumah. Kadang ya, COVID ya, COVID. ya waktu COVID itu Pak. Ya waktu COVID tapi mau hampir ini ya, Udah hampir selesai hampir ya. redam gitu kan COVID-nya itu. Ih, 2000 berapa kamu berarti? 2021 akhir. Oh iya, 2021. Terus Ya saya pikir ya juga nggak ngapa-ngapain pas libur gitu ya. Main HP, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya pikir nyari aktivitas yang bermanfaat apa ya gitu kan. Saya pikir lagi. Saya ngomong ke orang tua, itu terserah kamu, itu saya nggak bisa bantu ke orang tua ngomong gitu. Kalau kamu mampu untuk membiayai nggak apa-apa. Ya udah, saya ambil keputusan gitu kan. Ya udah, saya ambil kuliah karena saya pikir waktunya fleksibel juga, terus nggak perlu ninggalin kerjaan. nggak ganggu kerjaan gitu ya. Jadi waktu kosong kita bisa digunakan dengan bermanfaat gitu. Saya pikirnya gitu. Terus sekarang setelah kuliah kamu gimana rasanya? Maksudnya lulus juga nih 4 tahun nih gitu. Udah S1 nih. Nggak berasa Pak, bener. Jadinya SM nih gelarnya nih, sarjana nih. Kalau di keluarga kamu gimana? Ada yang udah sarjana gitu? Kalau di keluarga saya itu dari bapak, bapak nggak ada Pak. Dari ibu juga nggak ada. Saya sendiri kayaknya. Iya, saya sendiri. Oh, kan? Saya cuman saudara dari kakak dari ibu itu anak yang bungsu. Pade Bude gitu ya. Bude itu dia masih sama saya. Di mana? Di UIN. Ya artinya tadi kan saya bilang kita berusaha merubah kondisi kan. Kita nih the real perintis. Ya, betul. Bukan perintis yang dapat angpau 70 juta. Iya, 70 juta ya. Kita the real perintis kan. Artinya tadi saya bilang UT memberikan kesempatan yang bagi orang-orang yang tidak punya banyak pilihan dalam hidup. Kalau saya bilang, yang tidak punya banyak pilihan dalam hidup. Artinya kayak tadi harus kerja tapi juga pengen merubah kehidupan gitu kan. Pengen merubah yang tadinya nggak ada yang sarjana, setidaknya kita yang sarjana. Bahkan kan kayak begitu bisa jadi merubah mindset di keluarga. Ya, betul. Setidaknya kalau kita kakak-kakak nih ya sarjana, terus kemudian oh ya kakaknya sarjana kuliah gitu. Nanti mungkin yang tadinya orang tua berpikir adiknya mungkin nggak akan kuliah, nggak ini mungkin akan berubah pemikirannya. Jadi ada dorongan ya. Iya, loh kakaknya kuliah nih gini-gini segala macem gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana? Terus lanjut, saya berpikir untuk lanjut ke depannya Pak. Saya misalnya nih udah wisuda udah S1 gini. Nah, kan ini kan untuk menjenjang kita untuk merubah nasib ya. Misalnya soal kerjaan finansial gitu ya. Betul. Dan saya pikir juga kebanyakan orang-orang juga di luar sana gitu yang sudah lulus kuliah S1 gitu, masih banyak yang juga menganggur Pak. Kadang nggak sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kadang masih pilih-pilih kerjaan tidak sesuai dengan kriteria dia gitu kan ya. Sedangkan saya di UT ya hanya di UT, maksudnya bukan merendahkan ya. Tapi banyak di luar sana yang orang-orang luar biasa gitu ya, dengan IQ-nya gitu. Masih mencari kerjaan yang sesuai untuk dirinya. Nah, kalau itu persoalan mindset. Mindset. Saya sendiri
Ini mau langsung dijawab Nah, belum? nah, nah. Oh ya, Nah, terus lanjut. Saya kira udah selesai pertanyaannya. tapi kebanyakan orang Jawa berpikir yang nggak kuliah nih, ngapain kuliah tinggi, ngapain pendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya itu gitu. Ya, betul. eh ini jadi sebuah problem yang cukup kompleks sebenarnya. Dan masalah seperti ini bukan cuma di Indonesia. Ya. Kemarin terakhir itu saya melihat videonya ini Bang Koyo Cabe yang sepulang sekolah. Iya, itu kayaknya bukan video baru sih, cukup video lama. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa cek juga di videonya Bang Koyo Cabe itu, yang sepulang sekolah. Dia menceritakan bahwa di Cina sendiri, dulu itu pengangguran tuh banyak, gitu kan. Jadi di Cina itu tadinya tuh pengangguran, angka anak mudanya tuh pada pengangguran banyak. Kenapa? Karena mereka tuh trennya itu mereka pengennya tuh kerjanya kerja kantoran, gitu kan. Mereka tuh nggak mau. Jadi kalau di sana tuh ada istilahnya, kalau nggak salah tuh kerah putih sama kerah biru gitu. Kerah putih sama kerah Iya, biru. jadi kalau orang yang pakai baju kerja di kantoran gitu kan istilahnya kerah putih gitu ya. Yang mereka butuh pendidikan tinggi, kuliah segala macam, yang kerjanya kerja kantoran, gajinya lumayan gede. Kalau kerah biru tuh kayak orang-orang yang kerjanya tuh pakai skill, pakai kerja di konstruksi, kerja di pabrik, kerja di kayak terus kemudian kayak kalau sekarang trennya malah banyak yang kerjanya tuh di ekspedisi gitu, di pengiriman-pengiriman. Nah, dulu tuh anak-anak mudanya tuh mending daripada saya kerja kasar ibaratnya, mending saya nganggur aja gitu daripada kerja kasar karena dulu gajinya macam-macam lah, kompleks lah intinya. Problemnya adalah kayak tadi saya bilang, tapi ketika mereka kemudian mau melanjutin kuliah juga mahal, nggak apa namanya, membutuhkan uang yang nggak sedikit gitu segala macam. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian kuliah ini setelah kamu selesai kuliah itu akan menjamin hidup kamu lebih bagus? Nah, ya. Jawabannya enggak ada jaminan. Nah, itu saya sudah ini dari saya lulus SMA. Sudah dari saya semenjak lulus SMA. Karena dulu saya tuh dapat beasiswa di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Zamannya bidik misi. Ya, kalau teman-teman yang kenal saya ada di zaman SMA mungkin tahu ceritanya gitu. Jadi saya dapat itu di UNY, tapi nggak saya ambil. Ya begitu. Salah satunya adalah karena ya banyak ada faktor lah ya. Ya mungkin kalau saya ceritain akan sangat panjang. Saya dapat beasiswa nggak saya ambil, dan waktu itu ada yang ngomong sama saya, kalau kamu nggak kuliah, nanti kamu gimana, masa depannya gimana, kamu nggak akan jadi apa-apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, waktu itu saya cuman bilang, waktu itu saya berpikir bahwa kok kuliah jadi kayak Tuhan ya gitu. Artinya begini, kok kuliah kayak jadi kayak Tuhan, kayak seolah-olah kalau kita nggak kuliah, ya kita nggak akan hidup gitu, kita nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa survive. Justru saat itu malah saya memutuskan makin yakin kalau saya nggak akan mengambil kuliah, karena saya nggak mau mengikuti persepsi bahwa kuliah itu yang akan menentukan hidup saya seperti apa. Oke, mindset yang nggak mau kuliah ini. Ya, nggak mau kuliah. Jadi saya memutuskan untuk nggak mau. Saya ingin membuktikan bahwa tanpa kuliah pun saya tuh bisa jadi orang gitu loh istilahnya. Artinya jadi orang ya dalam waktu itu ya pasti perspektifnya adalah keuangan, ekonomi kan gitu. Saya ingin membuktikan itu, dan pada akhirnya ya alhamdulillah saya membuktikan itu. Bahkan tanpa saya kuliah pun, saya cita-cita apa yang saya pengen gitu ya, itu saya bisa punya gitu. Ya secara materi lah ya. Secara materi saya punya gitu. Artinya ya sudah, meskipun nggak sekaya Timothy Ronald gitu ya. Jauh dari Timothy Ronald gitu. Tapi setidaknya ya untuk kehidupan saya yang memulai dari benar-benar perintis itu sudah pencapaian yang cukup ya sangat membanggakan buat saya gitu ya. Saya punya kendaraan, saya punya rumah, gini-gini segala macam gitu ya. Artinya di umur saya yang masih cukup muda gitu loh. Kok ketawa aja gitu? Kayak seolah-olah kayak seolah-olah saya itu udah tua kan. Saya baru 30 tahun loh, Den. Masih muda ya terus. Aduh. Ya kan senyum doang. Jadi di tahun ke berapa ya? Saya kan lulus SMA 2013. 2016 saya udah bisa beli mobil kan. Nah itu salah satu pencapaian gitu. Dan saya punya
penghasilan yang lumayan gitu-gitu. Dan saya datengin ke orang yang dulu bilang kalau Kuliah. saya datengin ke orang yang dulu bilang kalau saya kuliah nggak akan jadi apa-apa. Oke. Pakai mobil, bawa mobil. Buktiannya? Ya kurang lebihnya begitu. Ya intinya adalah saya membuktikan bahwa meskipun saya tidak kuliah, ya bayangin kalau saya kuliah, saya lulus 2013 SMA. 2016 kalau saya kuliah saya belum lulus sama sekali kan. Oke, ya. Anggaplah kita lulus cepat 4 tahun. Ya. Harusnya kan 2013, 2017 saya baru lulus. Nah, saya baru lulus. Itu 2016 saya sudah kerjaan udah lumayan bagus, sudah punya bisa beli mobil gitu-gitu kan. Justru kan jadi sebuah pencapaian gitu. Nah, justru itu saya membuktikan bahwa kuliah itu bukan Tuhan. Artinya kalau kalian tidak punya kesempatan untuk kuliah pun, kalian bisa kok jadi orang gitu loh maksudnya. Kalian bisa kok untuk hidup, survive gitu lah artinya. Nah, terus kemudian setelah itu, karena saya merasa saya sudah membuktikan itu, barulah akhirnya saya mulai berpikir, kayaknya saya pengen kuliah deh. Nah, gimana tuh Pak? Kok bisa berpikir seperti itu? Tadi kan tanpa kuliah, kuliah tidak menganggap sebagai Tuhan, gitu kan. Dan kalau kita nggak kuliah, kita kan nggak hidup nggak hidup apa yang kita inginkan gitu kan. Nggak bisa dapetin apa yang kita mau. Gitu. Ternyata dia pada akhirnya memutuskan kuliah. Akhirnya dia udah ada penghasilan nih dari finansial udah oke kan, udah dapat mobil lah udah dapat segala ya misalnya ya. Nah, kemudian dia berpikir untuk mau kuliah. Nah. Dan itu nggak sebentar. Dan itu nggak sebentar. Artinya nggak sebentar saya mikirin saya mau kuliah nggak nih. Terus saya juga berpikir juga, tapi kenapa saya harus kuliah? Kenapa itu Pak? Ngapain saya kuliah gitu loh? Terus buat apa gitu? Terus kemudian sampai ketika saya sudah menemukan jawabannya kenapanya, saya juga mencari jawaban di mana saya mau kuliah gitu. Terus? Jadi jawabannya yang pertama adalah kalau pertanyaan kenapa itu saya gini. Saya tadinya punya tujuan. Umur 30 tahun saya mau pulang kampung. Mau pulang kampung, saya pengen berkarya di sana lah. Pengen saya seperti itu tadinya. Jadi sekarang umur 30 tahun nih, ternyata enggak gitu. Tapi dulu waktu itu berpikir seperti itu. Nah, saya melihat situasi sosial masyarakat. Saya berpikir pada satu kesimpulan, di masyarakat kita itu ada yang lebih penting daripada ilmu. Apa itu? Menurut kamu apa? Lebih penting daripada ilmu. Iya. Ada yang lebih penting daripada ilmu. Ini masyarakat ya, pandangan masyarakat ya. Menurut kamu apa? Lebih penting daripada ilmu. Apa teman-teman? Uang. Nah, bukan. Yang di masyarakat kita itu ada pandangan sesuatu yang lebih penting daripada ilmu. Kalau mungkin sekarang mungkin udah nggak terlalu itu. Apa namanya? Apa coba? Bukan pangkat, siapa namanya? Bukan. Namanya ijazah. Iya, ijazah. Kenapa kok bisa saya bilang begitu? Karena ilmu boleh hilang, tapi ijazah nggak boleh hilang. Oke, jadi kayak sertifikat gitu ya. Sertifikat yang diakui gitu. Nah iya, seolah-olah gitu. Sekarang gini aja, kamu sekolah SMA. Misalkan sekolah SMA. Setelah lulus, ingat nggak pelajaran ilmu-ilmu yang kamu pelajari selama SMA? Nggak semuanya lah, Pak. Banyak yang lupa nggak? Banyak yang hilang nggak? Iya, jelas. Tapi aman-aman aja kan? Fine-fine aja. Coba kalau ijazah kamu yang hilang. Ada buktinya gitu. Nah iya kan? Nah itu jadi masyarakat kita tuh masih secara sosial ya masih berpikir seperti itu kebanyakan. Gitu. Jadi ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu ijazah. Ilmu boleh hilang, ijazah nggak boleh hilang. Jadi bapak ini mau ambil kuliah untuk hanya pembuktian gitu. Ya nanti dulu nih belum selesai. Setidaknya kalau saya jadi presiden, ditanyain ijazah saya bisa ngeliatin. Nyasar kemana nih? Nyindir kemana nih? Kok bisa ke situ ya? Aduh. Ya setidaknya kalau bisa ngeliatin. Jadi gitu. Jadi balik lagi ya. Ya disitulah saya berpikir. Terus kemudian posisinya kan saya sudah bekerja di perusahaan. Dan saya sudah ya intinya saya ngurusin perusahaan lah ya di sana. Meskipun sebagai marketing, tapi saya juga bantu juga sebagai ya pokoknya banyak lah kerjanya. Intinya saya ngurusin perusahaan lah ya.
Saya ngurusin 2 perusahaan gitu kan bahasanya. Nah, di sana saya berpikir lagi bahwa masyarakat kita itu masih berpikir bahwa begini, sepinter-pinternya, gimana ya bahasanya? Saya ada di satu kesimpulan bahwa di masyarakat kita itu bahwa sepinter-pinternya orang bisa bawa motor, itu kalau dia nggak punya SIM, dia nggak boleh berkendara di jalanan umum. Bener nggak? Bener. Kalau ketemu polisi. Bener nggak? Pembalap. Sekarang begini, pembalap. Ya tadi. Valentino Rossi. Jelas kita tahu kemampuan bawa motornya kan. Tapi dia nggak punya SIM Indonesia. Terus kemudian bawa motor di McD, kena ada polisi, ketilang nggak? Ya tilang lah, ada SIM. Iya kan? Mana buktinya? Mana kalau buktinya kalau kamu ini punya SIM? Padahal SIM-nya kan bisa nembak. Maksudnya nembak, mati. Iya itu dah. Itu kan realita di masyarakat ya, di masyarakat. Jadi anggaplah saya secara realitasnya saya ngurusin perusahaan gitu kan. Saya belajar ngurusin bisnis juga gini-gini. Tapi ketika saya bicara tentang usaha, saya bicara tentang ini segala macam, orang akan nanya, kamu siapa ngomongin masalah itu? Legitimasi sebagai sebuah legitimasi, gitu loh. Kamu ngomongin ini apa? Nah, akhirnya disitulah saya memutuskan untuk, ya mungkin saya butuh kuliah gitu. Mungkin saya akhirnya butuh kelas untuk apa? Untuk legitimate tadi. Bahwa kalau ada yang ngomong, kamu mau ngomongin itu, saya kuliah loh, saya S1 loh, ekonomi loh, gitu loh bahasanya loh. Jadi saya punya legitimasi ketika saya ngomongin ekonomi loh, ya kurang lebihnya begitu. Walaupun kita punya skill ya kan, kemampuan yang mumpuni, tidak bersertifikat belum bisa diakui. Iya kan? Faktanya di masyarakat realitanya seperti itu gitu. Meskipun Valentino Rossi itu udah jelas pasti siapa yang di sini bisa meragukan ini kemampuan berkendaranya Valentino Rossi. Tapi kalau dia nggak punya SIM, dia naik motor di bukan Bambu Kuning, di mana Tegar Beriman gitu ya. Di Tegar Beriman pas lagi ada razia, pasti kena tilang. Nah, berangkat dari situ, berangkat dari pemahaman itu tadi, ada legitimate dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan, kayaknya sih kuliah. Dan kuliah, saya memutuskan juga ambil jurusan apa nih? Saya untuk legitimate karena saya memang di bisnis lah ibaratnya ya, di usaha lah ya. Saya sebenarnya nggak begitu suka ketika ngomong bisnis, karena kalau bisnis tuh kayak seolah-olah kita kayak keren banget, padahal usahanya juga nggak terlalu ya mungkin sih ya lumayan ya, kita menengah lah saya bilang. Kalau di aku mendirikan perusahaan kan, perusahaan yang dulu kan itu kan menengah gitu ya. Ya artinya gitu, artinya ya sudahlah, ini kan bukan perusahaan ya ketika ngomong bisnis tadi. Nah, akhirnya saya ngambil lah, ya sudah sekalian aja ekonomi. Ya sudah saya ngambil aja manajemen. Nah, itu kan memutuskan akhirnya kuliah dan ngambil jurusan. Nah, terus kalau untuk di mana nih? Lanjut dong. Kalau mau kuliah udah. Terus di mana nih saya mau kuliah? Nah, saya nyari-nyari tuh karena waktu itu posisi saya kita kan hidup begini. Kadang orang tuh punya uang, nggak punya waktu. Punya waktu, tidak punya uang. Nggak punya uang. Giliran waktu ada, uangnya nggak ada, gitu-gitu kan. Giliran uangnya ada, waktunya yang nggak ada, gitu. Nah, itu juga yang terjadi kan. Artinya, ya saya punya kesibukan, nggak memungkinkan kalau saya ngambil kuliah jam normal seperti yang orang lain, meskipun secara uang ada, gitu. Nah, ya sudah, pada akhirnya saya nyari-nyari tuh jam beberapa universitas yang lain, gitu kan. Nah, akhirnya saya punya satu kesimpulan lagi. Kenapa saya memilih universitas terbuka? Itu nomor dari mana, Pak? Rekomendasi itu? Ya nyari-nyari. Nyari-nyari. Saya sebenarnya nyari-nyari. Kenapa saya memilih UT? Saya punya kesimpulan begini, bahwa tempat di mana kamu bikin SIM itu tidak menentukan seberapa hebat kamu berkendara. Itu kesimpulan saya ya. Ya orang boleh beda pendapat, terserah. Tapi kalau kesimpulan saya sampai dengan sekarang begitu.
tempat kita membuat SIM itu tidak menentukan kemampuan kita dalam berkendara. Artinya begini, sebetulnya kamu mau kuliah di manapun ya, balik lagi tergantung kamunya. Ya. Kamu mau sekuliah di universitas besar sekalipun yang secara fasilitas ininya lengkap sekalipun, tapi kalau kamu itu nggak punya minat belajar yang nah ini yang pernah kita bahas kan, minat belajar. Minat belajar yang tinggi ya nggak akan jadi apa-apa juga. Pembelajaran hanya akan menjadi sebuah rutinitas. Betul. Yang artinya ya kamu datang pagi, kuliah, ngambil, sudah selesai, habis itu pulang, nongkrong, main, segala macam. Yeah. Karena tidak ada dari dalam diri kamu itu keinginan untuk benar-benar belajar. Tapi sekalipun kamu itu tidak, bahkan kalau kamu tidak kuliah sekalipun, tapi kamu punya minat belajar yang tinggi, kamu bisa mengambil ilmu dari mana aja. Kamu baca buku, kamu ini segala macam gitu kan. Apalagi kayak tadi sistem pendidikan perguruan tinggi itu kan nggak kayak pendidikan dasar. Perguruan tinggi itu bener-bener kitanya yang nyari gitu. Kitanya yang bener-bener belajar, suruh nyari makalah. Artinya akhirnya kita nyari bahan-bahan. Kita memanfaatkan teknologi. Kalau sekarang ada ChatGPT gitu. Dulu saya belum pakai. Ya dulu pas semester akhir kan baru mulai naik tuh ChatGPT saya kan. Ya gitu loh bahasanya. Tapi pada akhirnya kita yang ini sendiri. Jadi kita yang menentukan skill kita, ya kita sendiri. Sekalipun kamu kuliah di universitas besar, sebut saja misalkan UI, UGM, IPB, segala macam. Tapi kalau kamu tidak punya minat belajar yang tinggi, artinya kamu tidak punya keinginan belajar yang tinggi, kamu kuliah di sana kan hanya sebatas jadi rutinitas. Berangkat, ikut kelas, nanti pulang, nongkrong, ini itu segala macam. Tapi nggak ada sesuatu yang membekas kalau kamu tidak punya minat belajar yang benar, yang tinggi gitu. Berbeda kalau kayak tadi, bahkan sekalipun itu misalkan orang menganggap UT itu yang tadi mungkin wah itu masuk sekolah cuma online gini-gini segala macam. Tapi ketika kamu punya minat belajar yang tinggi, kamu belajar yang tinggi, kita bisa berdebat atau kita bisa bahkan kita bisa bersaing lah gitu bahasanya dengan lulusan-lulusan yang lain. Ya buktinya banyak kok lulusan UT yang masuk pegawai negeri banyak. Bahkan Pak siapa? Saya lupa malah ketua Dewan IKUT, Ikatan Alumni UT, Pak Muldoko apa siapa ya? Itu kan lulusan UT juga. Banyak kok pejabat-pejabat yang maksudnya orang-orang yang besar gitu ya. Di UT. Banyak juga artis-artis yang di UT segala macam. Artinya gini, pada akhirnya kemampuan kita atau skill kita itu kita sendiri yang tentukan. Oke, kalau kamu itu kuliah di universitas yang besar gini segala macam, kamu punya kesempatan fasilitas yang lebih bagus, iya. Tapi kalau kamu juga tidak bisa memanfaatkan itu, ya sama aja. Betul nggak? Rasanya di situ maksudnya. Kamu di UGM, dia punya fasilitas yang baik, tempat riset dan lain sebagainya lah. Pokoknya secara kurikulum bagus. Tapi kalau kamu juga tidak bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan itu, ya kamu nggak akan ada bedanya dengan yang mungkin nggak punya seperti itu. Gitu. Nah, itulah yang bahkan ada istilah begini. Dulu mahasiswa itu masuk ke universitas, mereka membesarkan nama universitasnya. Ya kan? Iya benar. Ya dulu UI mungkin belum besar awal-awal kan. UI besar karena apa? Karena mahasiswanya berprestasi. Betul. Ya kan, UGM dan lain sebagainya. Ya presiden kita aja banyak lulusan UGM gitu kan maksudnya. Salah satunya Pak Jokowi katanya kan lulusan UGM kan, iya kan, gitu. Terus Pak Anies, Pak Ganjar, gitu kan. Yang membesarkan nama UGM itu ya mahasiswanya kan. Nah, tapi ada istilah bahwa orang tuh numpang tenar di kampus besar. Jadi bukan dia yang hebat, tapi karena dia punya uang dan akhirnya sekolah di yang kampus hebat seolah-olah supaya ketika dia keluar dianggap hebat juga gitu. Iya, karena udah naik daun. Iya, itu dia. Artinya saya bukan mengatakan bahwa bukan kampusnya ya yang bermasalah. Pada akhirnya kan maksudnya balik ke pribadi masing-masing. Iya. Mahasiswanya yang ketika mahasiswa dengan minat belajar yang bagus, yang tinggi,
yang punya memang keinginan belajar yang bagus, terus kemudian ketemu dengan universitas yang bagus, yang memberikan fasilitas pembelajaran yang bagus, nah itu akan menjadi mahasiswa yang sangat berkualitas, ya kan? Betul nggak? Betul. Tapi sebaliknya ketika misalkan meskipun itu universitas yang bagus, tapi mahasiswa tidak punya minat belajar yang benar, akhirnya kemudian tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya, ya kembali lagi ke mahasiswa itu tadi saya bilang. Tergantung SDM-nya. Iya. Dan begitu juga dengan misalkan ada orang yang kuliah di UT. Mungkin ya, mungkin banyak orang berpikir bahwa UT nggak sebagus UGM, nggak sebagus UI misalkan gitu ya. Tapi apakah mahasiswa yang kuliah di sana itu pasti nggak bisa bersaing dengan mahasiswa lulusan UGM dan UI? Tergantung. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa hebat yang keluar dari sana karena punya minat belajar yang tinggi, karena punya pembelajaran yang tinggi. Kan seperti itu. Nah terus, jadi gitu. Jadinya serius. Emang kalau udah ngopi jadi pinter, Din? Saya jadi ngantuk nih. Ngantuk dengerin saya ya? Iya. Tapi belum selesai. Tadi belum kejawab semua ya? Belum. Bentar. Saya nggak ngerokok ya teman-temannya. Ya, Saidin masih belum ngerokok. Saya juga nggak ngerokok. Sampai 2018 saya baru ngerokok. Oh gitu? Ya. Kenapa, Pak? Bahkan paradoksnya, dulu zaman SMP, saya itu 2 kali pernah ikut sosialisasi dari dinas sosial kalau nggak salah tuh. Apa dinas kesehatan, saya lupa lah. Pokoknya sosialisasi tentang bahayanya merokok. 2 kali. Sampai aja saya nggak ngerokok. 2018 saya ngerokok. Gimana nih ngasih tahu malah ngerokok? Nggak apa-apa. Oke, tapi terus kita lanjut ya. Oke, kita lanjut kayak yang tadi kamu bilang. Terus gimana dengan orang yang lulus setelah lulus kuliah kayak gimana? Nah, jadi kalau menurut saya itu tuh ibaratnya kayak tadi saya bilang, saya kan pengen pulang kampung segala macam. Jadi berawal dari sana, saya berpikir saya harus menyiapkan semua bekal yang bisa saya siapkan. Tidak hanya dari uang, tidak hanya dari, ya itu salah satunya adalah legitimasi, pendidikan, segala macam, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Tadinya saya berpikir begitu, karena saya berpikir, pikiran saya adalah, kita mau ke medan perang nih. Kita mau ke medan perang. Kalau kita mau seorang prajurit mau ke medan perang, dia pasti bawa persiapan, semua hal dia bawa dong. Pasti. Dia bawa tas ransel yang isinya mungkin makanan dan sebagainya. Dia bawa senapan AK-47 mungkin, atau senapan serbu yang lain gitu ya. Dia bawa macam-macam. Sampai yang paling simple. Sampai yang paling mungkin orang pikir, ngapain sih bawa itu gitu. Misalkan korek lah, atau mungkin pisau sangkur. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi saya berpikir, oke, saya akan menyiapkan semuanya yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Nah, tapi apakah itu nanti akan berguna atau tidak? Ya nanti kita lihat. Kalau memang kita bisa menghancurkan, kalau kita perang nih, kita bisa menghancurkan musuh dengan senapan serbu, ya kita nggak perlu pakai sangkur kan. Tapi kalau ternyata pada akhirnya senapan kita habis segala macam, satu-satunya tinggal kita punya adalah pisau sangkur, ya kita pakai itu pisau sangkur. Gitu loh maksudnya. Nah begitu juga dengan tadi ijazah, dengan tadi utamanya adalah ilmunya, ya kan? Kita kuliah ya kita nyari ilmunya kan utamanya. Ya ilmunya anggaplah kayak senapan serbu segala macam. Ijazahnya ya kayak pisau sangkur lah. Artinya apa? Oke, suatu saat memang tidak memungkinkan, ya sudah, saya akan mengeluarkan ijazah ini untuk saya bisa kerja di tempat. Nah, gitu. Jadi intinya kalau kita pendidikan untuk mempersiapkan senjata gitu. Betul, mempersiapkan senjata. Artinya saya cuma mau mengatakan juga kepada teman-teman, jangan kemudian terpacu dengan ijazah. Saya harus menggunakan ijazah. Ijazah itu kalau saya pribadi, saya anggap ijazah itu kayak pisau sangkur. Yang kalau memang itu tidak dalam keadaan yang oke, saya sudah kehabisan amunisi, saya baru akan pakai itu gitu. Karena sampai dengan detik ini, ijazah saya pun itu nggak pernah kepake. Ijazah SMA saya itu kepake 2 kali. Baru 2 kali. Pertama untuk daftar nikah.
Karena kan ditanyain Iya. ijazah kan. Sama daftar kuliah kemarin. Ijazah kuliah saya sampai hari ini belum kepake. Ya Berarti- tadi saya masih punya senapan serbu nih, Iya. gitu loh maksudnya. Dari yang tadinya saya masih oke, saya ngurusin handle perusahaan, tapi saya kerja sama orang gitu. Sampai akhirnya saya bangun nama arsitek segala macam. Gak ada yang nanya ijazah saya apa gitu loh maksudnya. Ya paling ditanya, oh ya kamu kuliah kemarin jurusan apa gitu, gitu kan? Oh ya jurusan ini. Tapi nggak ada yang nanya, oh IPK kamu berapa gitu aja nggak ada. Ada. Padahal IPK saya 3,8 berapa gitu saya lupa tuh. Sombong dikit. Saya ngejar 3,9 di semester akhir ini. Apa nilai saya ada yang turun. Aduh. Udah anjlok. Kok 3,8 sih, Pak? Kok saya 3,14? Apa ada yang salah ya? Iya, nggak salah emang tuh IPK kamu segitu. Setidaknya nggak 2,5 lah. Enggak. Tenang aja, apa jadi wapres IPK 2,5 juga masih bisa jadi wapres. Masih jadi menteri juga masih bisa. Aduh. Jadi gitu deh maksudnya deh. Jadi kita nggak jangan terpaku. Artinya kita juga jangan terpaku dalam artian harus seperti tadi. Tapi kan bahasnya tadi Din. Kalau tiba-tiba suatu saat ada kesempatan nih Din. Iya. Bisa menggunakan Kesempatan. senjata itu ya. Nah, kita bisa gunakan senjata itu gitu loh maksudnya. Berarti kayak tadi orang mau perang, kita persiapan senjata apa aja kita siapin kan? Nah, kayak gitu. 3,15. Iya. Ya udah. Udah kan? Ya udah. Yang terakhir kamu Apa? IP yang terakhir malah 2,8 doang. Tapi kalau totalnya 3 sekian. Ya nggak apa-apa, masih bagus, Din. Santai aja, Din. Tenang aja, Din. Iya. Nggak apa-apa. Lulus 4 tahun kan? Iya. Masih kumlot nggak ya? Saya lupa tuh. Coba dari teman-teman nanti cek. Oke, jadi gitu aja ya. Terus rencana kamu nanti setelah lulus gimana? Setelah lulus sih ya rencana pengen di tempat kerja saya kan ada apa ya, peluang lagi gitu ya di karyawan gitu kan. Tapi masih ini juga sih, masih sistem kontrak, tapi nggak tahu juga. Saya tanya-tanya lagi. Ya kita gunakan senjata itu, siapa tahu bermanfaat ya kan. Iya, betul. Itu. Tapi buat teman-teman seperti tadi, jangan juga kemudian menjadikan ijazah itu sebagai senjata utama. Kalau untuk sekarang ini kayaknya udah nggak ini dah. Kalau zaman dulu mungkin artinya gini, sistem perang zaman Belanda gitu ya, orang pakai bambu runcing aja menang gitu istilahnya kan. Iya. Kalaupun sangkur itu dulu kita cuma bawa golok aja, ya karena mungkin lawannya juga masih ini ya, nggak kayak sekarang, ya mungkin masih oke. Tapi kalau sekarang pisau sangkur, di kita ngelawannya senapannya mereka udah pakai bom atom, bom nuklir, ya pasti kan beda gitu. Tapi bisa jadi suatu saat pisau sangkur ini juga akan berguna kan, bukan berarti nggak berguna gitu. Tapi pisau sangkur ini dibantu loh Pak. Ya. Sama ini apa? Sama apa ya? Sama senjata yang lain. Iya. Ordal. Bukan ordal Apa, dong. Pak? Paman. Pak. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi. Dadah.